Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alam Pratama Budiarto dan teman saya Arwiyah Faisal, Triadi Andika, Rafli Fatrozi, dan Fitria Francisca. Next. Untuk kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijelaskan oleh Triadi Andika. Waktu dan tempat dipersilakan. Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut berisi 7 poin penting yang merevisi UU ITE. Terutama melalui undang-undang baru ini, pemerintah juga berwenang memutus akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kapasitas hukum bagi Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian, konten berunsur sara, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Ada 7 poin perubahan UU ITE, yaitu yang pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan pada pasal 29. Yang ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan. Yang keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP. Yang kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negara sipil atau PPNS dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26. Yang ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Next. Kemudian ada asas dan tujuan dari UU ITE. Pertama, asas. Asas pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menunjukkan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dan ini adalah beberapa contoh sumber berita yang kami dapatkan dari beberapa media. Next.
Next. Pengkajian kebijakan. Penerapan UU ITE ini sangatlah tidak tepat. Pasal-pasal karet dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. UU ITE termasuk fenomena paradoks karena suara yang semestinya menjadi kritik malah dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE. Pasal yang umumnya digunakan oleh pelapor UU ITE antara lain Pasal 27 ayat 1 yang memuat konten melanggar kesusilaan, Pasal 17 ayat 3 pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat 2 menyiarkan kebencian, Pasal 29 yaitu ancaman kekerasan. Pelapor kasus UU ITE terus meningkat dari tahun ke tahun. UU ITE ini telah menjadi salah dalam penerapannya, yang seharusnya untuk mengatur internet, namun digunakan sebagai senjata untuk menjebak klan politik. Dari kasus-kasus yang terjadi, sudah sewajibnya DPR memikirkan untuk merevisi UU ITE tersebut, terutama pasal-pasal karet yang sangat lentur dan meluas, sehingga menyebabkan penggunaan pasal-pasal di dalamnya tidak sesuai sasaran. Next. Next. Dan faktor yang mendorong tidak sesuai UU ITE adalah sejatinya UU ITE itu dibuat untuk melarang masyarakat membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat atau menimbulkan tuduhan, fitnah, sara yang mengundang kebencian kepada seseorang atau sekelompok orang. UU ITE dimaksudkan pemerintah untuk menjerat orang-orang yang memprovokasi masyarakat untuk membenci, mendiskriminasi, dan atau mengucilkan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, Southeast Asian Freedom of Expression Network atau SAFENET, umumnya para pelapor menggunakan pasal 27 ayat 1, yaitu memuat melanggar kesusilaan, pasal 17 ayat 3, pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2, menyebarkan kebencian, dan pasal 29 ancaman kekerasan, untuk menjerat orang-orang yang diduga melanggar UU ITE. Tetapi, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya UU ITE. Itu dikarenakan adanya pasal karet yang membuat masyarakat merasa siapa saja bisa menjadi korban dari UU ITE. Seperti kasus yang terjadi kepada vlogger Dios Fernandes yang mengkritik pelayanan maskapai Garuda Indonesia. Melalui unggahan videonya di YouTube dan Instagram, dia menyampaikan pendapatnya yang tidak puas dengan pelayanan maskapai tersebut. Namun hal itu justru dianggap oleh pihak maskapai sebagai pencemaran nama baik. Hal inilah yang banyak mengundang kontroversi. Masyarakat merasa kebebasannya untuk menyampaikan pendapat atau kritik menjadi dibatasi dengan adanya pasal karet UU ITE. Seperti yang tercatat di kepolisian, 35,92% pelapor kasus UU ITE terbanyak justru dari kalangan pejabat negara. Masyarakat yang menyampaikan kritiknya atas kinerja pemerintah justru dilaporkan oleh pejabat negara sebagai kasus pencemaran nama baik dan materi bermuatan ujaran kebencian. Hal-hal tersebutlah yang menuai ketidaksesuaian terhadap penerapan di lapangan. Pasal karet justru menjadi senjata untuk membuka masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Next. Solusi mengenai UU IT. Dirubahnya beberapa pasal yang tidak mendasar, juga membingungkan di mana masyarakat maupun anak-anak yang di bawah umur yang tidak bersalah dapat terjerat berdasarkan UU IT. Misalnya pada pasal 26 ayat 3 mengenai hak untuk dilupakan. Pasal ini memuat aturan kalau seseorang berhak untuk meminta agar penyedia layanan informasi menghapus jejak digital mereka di suatu platform berdasarkan putusan pengadilan. Yang menurut Damar Juniarto, selaku Eksekutif Direktur of SafeNet, aturan mengenai hak untuk dilupakan ini pada dasarnya adalah soal privasi dari data seseorang, namun data ini sudah tidak relevan. Selain itu, diberi batasan juga soal siapa dan pada medium apa data bisa dihapus. Dan pada medium apa data bisa dihapus, misalnya seorang kriminal dengan kejahatan yang telah dihukum berat, dia tidak bisa meminta data dirinya dihapus di internet. Tidak berlaku juga untuk arsip-arsip di media massa.
karena di situ ada hak untuk masyarakat untuk mengetahui informasi dari pelaku seorang kriminal tersebut. Next. Ya, sekian dari kelompok H. Jika ingin yang ditanyakan, silakan ditulis di forum yang sudah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.